Kayaknya di kehidupan ini, untuk orang-orang yang hidup di kota besar atau Jabodetabek atau kota besar lainnya, dari dia sampai bangun tidur, dia menggunakan transportasi umum, sampai dia makan siang ketika dia lagi males untuk ke kantin, dan pulang pun dengan menggunakan angkutan umum, sampai dia tidur lagi, kayaknya nggak lepas dari teknologi. Itu semua tidak luput dari teknologi ya teman-teman, atau fitur-fitur teknologi yang memudahkan mereka untuk menjalankan kehidupannya di kota besar atau di kota-kota besar lainnya gitu ya teman-teman. Dan tentu saja sekarang sudah mulai merambah ke bagian kota-kota kecil lainnya. Nah, dasarnya dari semua itu fitur-fitur teknologi yang canggih dan fitur-fitur menarik lainnya tidak lain dan tidak bukan berasal dari manusia yang menggunakan bahasa pemrograman. Oleh karena itu, saya mencoba untuk membahas seberapa pentingkah bahasa pemrograman bagi kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai aja pembahasannya di video ini ya. Jam! Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mawi. Di video kali ini seperti biasa, ini tentang tips programmer atau hal-hal berkaitan dengan teknologi, programmer, atau fitur lainnya di luar pengkodingan atau praktek pengkodingan gitu ya teman-teman. Nah kali ini saya akan membahas seberapa pentingkah sih pemrograman itu bagi kehidupan sehari ya teman-teman. Yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bahkan orang-orang di kota metropolitan seperti Jakarta atau kota-kota besar lainnya pasti nggak luput dari halnya teknologi. Entah dia dari bangun tidur, kerja, sampai balik lagi ke rumah dan tidur kembali teman-teman. Dan tentu saja dari jutaan orang awam pasti pernah di dalam pemikirannya sebenarnya apa sih itu pemrograman dan seberapa pentingkah bagi kehidupan kita ya teman-teman. Nah oleh karena itu bagi teman-teman yang mungkin punya teman, saudara, atau kerabat lainnya yang akan bertanya pemrograman itu apa sih dan seberapa pentingkah bagi kehidupan, mungkin teman-teman bisa menemukan jawabannya di video kali ini ya teman-teman. Simak aja sampai selesai ya. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah tentu saja apa sih itu pemrograman. Saya sudah menjelaskan di awal-awal saya pertama kali ngonten bahwa pemrograman adalah proses membuat, menguji, atau mengembangkan sebuah sintaks, serangkaian instruksi atau kode untuk memberitahu komputer bagaimana melakukan suatu tugas ya teman-teman. Dan dalam di dunia modern ini semakin lama kehidupan kita semakin berkembang ya teman-teman, bahkan sampai ke teknologi. Makanya di zaman sekarang ini pemrograman ya bisa jadi salah satu yang merupakan elemen penting bagi kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Nah masuk ke topik utama, ada beberapa alasan mengapa pemrograman sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Yang pertama adalah otomatisasi ya teman-teman. Nah dengan pemrograman kita dapat melakukan otomatisasi tugas-tugas yang berulang sehingga dapat menghemat waktu dan energi serta usaha kita ya teman-teman. Kayak contohnya seperti apa? Semisal otomatisasi keuangan dapat menggunakan layanan atau aplikasi keuangan yang bisa untuk mengelola pengeluaran, mengatur pembayaran tagihan, serta bisa menginvestasikan secara otomatis per bulannya ya melalui aplikasi-aplikasi semacam kayak reksadana atau saham kayak gitu ya teman-teman. Jadi bisa lebih teratur tanpa kita harus melakukan perulangan per bulannya gitu ya teman-teman, dengan menyeting di awal kita per bulan itu harus mengeluarkan berapa dalam waktu 1 bulan. Kalau misalnya BPJS Kesehatan kita harus mengeluarkan dengan uang sekian per bulan, jadi sudah otomatis. Contoh kedua, misalkan kita melakukan pembayaran di transportasi ya teman-teman, kayak misalkan KRL, bayar tol. Jadi ketika di tol kita tidak usah menunggu kembalian ya teman-teman. Begitupun dengan di KRL kayak gitu. Jadi sudah otomatis sehingga waktu yang digunakan lebih efisien ya teman-teman, seperti itu. Dan tentu saja bagi industri itu sangat efisien dan menguntungkan ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua adalah pentingnya pemrograman di kehidupan sehari-hari adalah hanya inovasi dan kreativitas ya teman-teman. Jadi inovasi dan kreativitas kita jadi meningkat dengan pemrograman ini. Ya seperti kita dapat menciptakan hal-hal baru atau ide-ide kita nih di kepala kita tuangkan ke dalam sebuah aplikasi atau website ya teman-teman. Sehingga kita bisa dapat mengembangkan aplikasi game, mobile, ataupun website ya teman-teman, yang bisa mengubah hidup kita dan bisa berinteraksi dengan orang lain gitu ya teman-teman. Contohnya apa ya teman-teman? Ya contoh besarnya adalah aplikasi mobile ya teman-teman, yang aplikasi yang ada di Play Store maupun di saya nggak tahu kalau di Apple itu oleh pengguna Android. Nah, seperti itu teman-teman, aplikasi-aplikasi itu kan dibuat berdasarkan ya inovasi atau kreativitas pengembang gitu ya teman-teman.
Ya banyak teman-teman, kalau aplikasi misalkan kita pengen berangkat nih, kita nggak punya alat transportasi semacam motor, kita bisa menggunakan Gojek gitu ya teman, atau Grab kayak gitu. Kita misalkan aduh capek nih untuk pergi keluar, pengennya di rumah, tapi pengen makan, pengen ini, pengen itu gitu ya teman-teman, tinggal pesan aja ya di aplikasi Gojek atau Grab ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya yang mungkin yang kedua adalah di game ya teman-teman ya. Teman-teman kan untuk menghilangkan penat setelah lelah bekerja atau lelah beraktivitas di siang hari atau di malam hari, mungkin ada waktu luang untuk bermain game menghilangkan rasa penat ya. Itu semua atas inovasi dan kreativitas dari para pengembang ya teman-teman untuk membuat sebuah game. Apalagi misalkan aplikasi video editor, aplikasi untuk penciptaan musik digital kayak gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, manfaat pemrograman dalam kehidupan sehari-hari adalah meningkatkan problem solving ya teman-teman, meningkatkan, memecahkan suatu masalah ya teman-teman. Ya kita bisa membuat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi orang-orang yang teman-teman. Contohnya semisal kita nih zaman dulu kan pengen ke rumah seseorang untuk pertama kali dan kita belum tahu, kan mungkin agak sedikit kerepotan nih nyari alamatnya, perlu banyak bertanya-tanya. Nah kalau sekarang kan sudah ada Google Maps, Waze ya gitu teman-teman. Jadi ya kita dari rumah tinggal setting aja aplikasi Google Maps dan Waze, sampai deh kita ke tempat tujuan kita dengan tanpa bertanya-tanya lebih banyak ke orang lain gitu ya teman-teman. Ya banyak lagi, ada kayak semacam aplikasi pengelolaan keuangan, ada aplikasi ya mungkin kesehatan. Misalkan kita mau melakukan workout di rumah nih, gerakannya apa saja sih untuk pemula dan berapa kali sih untuk repetisi pengulangan untuk workoutnya, kan ada aplikasi-aplikasi yang untuk olahraga kayak gitu teman-teman. Jadi dapat memecahkan suatu masalah ya teman-teman. Kayak gitu teman-teman, maksud dari meningkatkannya problem solving. Yang terakhir, yang keempat ya tentu saja ya teman-teman, bagi kita ini nih, bagi teman-teman yang baru memulai, bagi teman-teman yang sudah memulai, tentu saja adalah peluang karir di bidang teknologi ya teman-teman. Artinya kita bisa bekerja di suatu perusahaan, kita bisa menjadi seorang freelancer, bahkan kedua-duanya ya teman-teman. Makanya zaman sekarang di bidang teknologi dan informasi yang berkembang pesat ini, bahkan kedepannya mungkin dengan kita bisa melakukan pemrograman, ya tentu saja dapat membuka peluang atau memperbesar peluang kita mendapatkan pekerjaan atau karir yang lebih luas, ya mungkin pendapatan yang lebih besar. Oke teman-teman, itu saja 4 hal yang sudah kita bahas tentang seberapa pentingkah pemrograman di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita ada otomatisasi ya teman-teman. Yang kedua, adanya inovasi dan kreativitas ya teman-teman. Yang ketiga, masih terkait dengan inovasi dan kreativitas, kita akan dapat memecahkan suatu masalah ya teman-teman, atau meningkatkan problem solving. Dan yang keempat, yang terakhir, tentu saja bagi teman-teman atau kita semua mendapatkan peluang karir yang lebih baik ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja dari saya pembahasan tentang seberapa pentingkah pemrograman komputer di kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Kalau teman-teman ada tambahan atau pendapat lain, silahkan tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Kita ketemu kembali di video tips programmer lainnya ya. Bye!